ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian adab harian Muslim, bab ketiga, adab-adab berpakaian dan berhias. Kita masuk ke nomor 7 dari adab-adab tersebut, dimulai dari masalah isbal. Dari masalah isbal, ya insyaallah kita sampai nanti ujung-ujungnya ke masalah tato. Dikatakan di sini laki-laki tidak boleh isbal, memanjangkan kainnya hingga melewati mata kakinya. Kainnya di sini baik kain sarung, kain celana dengan segala modelnya, tidak boleh bagi laki-laki untuk melewati mata kaki. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Kita insya Allah akan membahas dalilnya nanti, tapi kita baca dulu. Adapun wanita, maka pakaiannya harus menutupi seluruh tubuhnya, tidak terkecuali kedua kakinya. Kedua kakinya juga wajib tertutup, baik dengan kaos kaki atau lainnya. Adapun kedua telapak tangan tidak wajib, melainkan lebih afdal. Adapun wajah, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Untuk wajah perempuan, apakah dia aurat atau bukan? Sebagian ulama mengatakan itu aurat sehingga mewajibkan cadar, dan di antaranya adalah mazhab Syafi'i. Ini di antara ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh banyak penganutnya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya cadar itu sunnah karena wajah bukanlah aurat. Ya, begitu. Dan diharamkan memanjangkan kain atau pakaian hingga melewati mata kaki karena sombong dan angkuh. Sama-sama dilarang. Sama-sama dilarang, baik dengan alasan tidak sombong ataupun karena sombong. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan sarungnya karena sombong. Jadi sarungnya itu dikebawahin, melebihi mata kaki. Terima kasih, jazakumullah khair. Jeruk ini. Alhamdulillah, jazakumullah. Didinginin dulu sebentar. Saya akan bacakan beberapa hadis dan faedah berkaitan dengan isbal. Tadi sudah ya, kata Nabi SAW, yang pada kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan sarungnya karena sombong. Tapi dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari,
Kata Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang asfal minal ka'bain, apa yang menjulur melebihi ke bawah dua mata kaki dari izar, kain, maka tempatnya di neraka. Ya, ini ancaman yang bukan main-main, berarti dosa besar dong, dosa besar. Apapun alasannya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara baik-baik di hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka, Allah juga tidak mau membersihkan mereka, mensucikan mereka, tidak. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini mengerikan ya. Mengerikan. Ada 3 orang, 3 golongan nih. Al-musbil, yaitu pria yang musbil, yang melakukan isbal, menjulurkan celana atau kainnya ke bawah mata kaki. Ya, ini jelas ya, jelas. Dan nggak disebut sombong atau tidak sombong, nggak disebut sini. Nggak disebut karena kerja atau karena ngantor, nggak disebut. Pokoknya apapun keadaannya. Kalau Anda mencari ustadz yang membolehkan isbal, jangan cari di sini. Cari di majelis-majelis yang sesuai hawa nafsu. Ya. Tapi kalau Anda mencari kebenaran, mencari hadis, ini hadisnya. Iya. Cari deh di majelis-majelis yang kiai atau ustadznya pun mencontohkan isbal. Ya, mencontohkan ustadznya isbal, yaitu turun dari mata kaki. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing lebih berauran lagi. Ya. Coba tanya ke ustadz tersebut, ustadz, gimana dengan hadis ini? Ada beberapa hadis yang menunjukkan haramnya isbal. Marah, yakin marah? Marah, iya. Bisa dicoba Pak, ya, bisa dicoba. Ya minimal diusir dari majelis mungkin. Ya, al-musbil berarti itu. Ini jelas banget ini. 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara baik-baik di hari kiamat. Allah tidak melihat mereka, tidak melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab pedih. Yang pertama al-musbil, pria yang melakukan isbal. Ya terserah Pak, kalau misal alasannya saya kan pekerja, saya kan ngantor, di kantor saya nggak mungkin dong ngangkat di atas mata kaki. Kantor itu di bumi Allah, dan Allah memberikan peraturan untuk bumi ini. Jadi silakan mau ikut peraturan kantor atau peraturan pencipta seluruh bumi. Ya, mau cari ridha bos atau cari ridha Allah, silahkan. Ya. Yang kedua wal mannan, orang yang suka menagih pemberian, ini juga dapat azab. Ya, suka nagih pemberian juga dapat azab. Kemudian yang ketiga al-munfiqu al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menaikkan barang dagangannya atau harga barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini harganya sekian, padahal bohong. Demi Allah, ini barang langka, padahal bohong. Supaya apa? Supaya terbeli itu barang dengan harga sekian. Maka 3 golongan ini dapat azab yang pedih, enggak disucikan oleh Allah, tidak Allah lihat nanti di hari kiamat, tidak Allah ajak bicara baik-baik. Begitu jemaah sekalian. Walaupun memang di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan ada tambahan, yaitu khuyala. Kata Nabi SAW, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah. Isbal itu bisa dari kain, gamis, ataupun imamah. Imamah ke bawah isbal. Ya. Manjar minha syai'an khuyala'a. Siapa yang jarra, yaitu menjulurkan sesuatu dari itu khuyala, dalam rangka sombong,
maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat, tidak mau melihatnya di hari kiamat. Nah, ini ada tambahan keterangan sombong. Ya. Tapi jemaah sekalian, kalau Rasulullah itu berkali-kali bilang kalimat-kalimat ancaman akan isbal, terus kita tuh masih mau mencari celah. Nah, ini justru sombong. Ya. Ini sombong. Kita mau orang tua aja diperintah nih atau dilarang orang tua nih, kita sebagai anak nyari celah. Ya. Ini nakal nih berarti. Kalau nggak sombong nakal. Ya. Bagaimana kalau Rasulullah SAW larang jelas-jelas berkali-kali dalam beberapa hadis riwayat berbeda-beda dan ancamannya keras. Kita cari cara gimana supaya nggak apa-apa. Ini main-main. Ya, berarti main-main. Yang berat itu bukan di isbalnya. Yang berat itu di hatinya. Ya, Pak ya? Jenggot itu berat nggak, Pak? Nggak berat. Yang berat dia apa? Hatinya berat. Coba dikiloin jenggot saya berapa kilo ya? Hah? Nggak nyampe, nggak main gram, nggak, ini seringan banget. Ringan. Nggak ada tuh orang jenggotan terus kemudian digini terus dia. Saking keberatan jenggot. Nggak ada. Bulu doang. Rambut. Yang berat apa? Yang berat adalah hatinya. Seandainya jenggot itu berat, memang dari sananya berat, maka rambut ini lebih berat. Kenapa nggak botakin sekalian itu rambut? Kan gitu. Isbal lebih berat mana? Kain, misalnya celana. Pakai apa celana? Menjulur sampai bawah mata kaki. Dari segi gram lebih berat mana dengan celana yang di atas mata kaki? Lebih berat yang di bawah mata kaki. Kenapa enggak cari yang lebih ringan? Apa yang memberatkan sebenarnya? Bukan celananya, hatinya yang belum mau. Nah, itu. Iya, berarti belum mau mengikuti perintah Nabi SAW. Ya. Kemudian jemaah sekalian masih di sini. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi, beliau yang mengatakan, "Iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhyalah." Ada yang menyebutkan makhilah. Iyyaka, jauhilah olehmu, wa isbalal izar. Jauhilah olehmu isbal, menjulurkan di bawah mata kaki dari kain. Jauhilah, itu Nabi perintah. Dan kenapa Nabi perintah begitu? Kata beliau dalam Sunan Tirmidzi, fa innaha minal makhilah atau makhyalah. Sesungguhnya hal tersebut merupakan kesombongan. Jadi Nabi sendiri yang ngomong. Artinya orang yang isbal mesti sombong, walaupun nggak ngerasa. Nah, yang udah mendengar hadis-hadis ini, kemudian masih aja tapi isbal, ya udah itu sombong. Selesai kan? Kata Nabi SAW. Wa inna allaha la yuhibbul makhilah atau makhyalah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kesombongan dalam berpakaian. Ya, itu khusus untuk laki-laki. Ya. Lalu terus gimana kalau misalnya ini misalnya Bapak misalnya melihat saya isbal. Ustaz kok isbal? Kan haram. Anda bilang, "Pak, khilafiyah." Nah, itu alasan pertama tuh nanti ya. Itu alasan paling senjata paling pertama tuh. Khilafiyah, nggak boleh ngingkari. Ada kok ulama yang bilang gitu, oke. Tapi kan Ustaz, kan kata Rasulullah SAW dilarang itu. Rasulullah berkali-kali melarang. Anda bilang kemudian, ya tapi kan itu yang dilarang adalah yang sombong. Berarti Ustaz nggak sombong dong ketika itu? Nggak, saya nggak sombong. Ngomong gitu aja udah apa? Merekomendasikan dirinya lepas dari sombong. Padahal itulah kesombongan. Maka kata Nabi SAW, fa'innaha minal makhilah. Sesungguhnya isbal izar itu termasuk apa? Kesombongan. Walaupun kita bilang saya nggak sombong kok, tapi Rasul bilang itu kesombongan. Sekarang mau ikutin omongan kita pribadi atau ikutin Rasulullah? Tinggal kita pikirkan. Alaihi salatu wassalam. Ya begitu jemaah sekalian. Ya semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada saya dan juga jemaah dalam masalah ini. Memang ada
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Yang beliau kemudian bilang, "Ya Rasulullah, izari yastarkhi illa an ata'ahadahu." Ya Rasulullah, ini celana saya atau kain saya itu suka apa namanya? Melorot, ya bahasa yang melorot. Kecuali nanti kalau misalnya saya ikat baru, tapi saya suka melorot. Maka kata Nabi, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Engkau wahai Abu Bakar, memang kadangkala kelihatan isbal, tapi engkau melakukan itu bukan termasuk golongan yang sombong. Kenapa? Karena melorot. Beda keadaannya, melorot. Dia dinaikin, melorot gitu. Dan ini tazkiyah atau rekomendasi dari Rasulullah SAW, dan beliau tahu Abu Bakar itu tidak sombong. Nah, kita ini tahu nggak diri kita sombong apa enggak? Kerap kali kita nggak tahu diri kita sombong, nggak tahu kita. Kita menilai diri kita nggak bakal sombong. Saya nggak sombong, bukannya sombong nih ya. Tapi kemarin habis dari mall beli ini beli itu, bukan sombong. Kadang kita menangkis diri kita sombong, padahal jelas-jelas itu kesombongan. Ya. Nah, ini Abu Bakar, beliau ada uzur. Begitu juga kalau misalnya ada yang beralasan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nyuruh orang, ada orang kelihatan isbal. Ibnu Mas'ud bilang, angkat celananya, angkat ke atas. Maka orang itu merespon, mereply, ngejawab kalau bahasa kita, ngejawab Abdullah bin Mas'ud. Wa anta ya Abdullah bin Mas'ud, irfa. Engkau juga dong angkat. Masa saya doang yang disuruh nggak isbal, sementara engkau sendiri isbal? Karena Abdullah bin Mas'ud juga agak ke bawah di bawah mata kaki. Ini dalil lain nih dari mereka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sesungguhnya aku adalah imam. Itu. Maka diberi uzur. Kenapa? Imam. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjawab kenapa maksudnya imam di sini? Ya, Abdullah bin Mas'ud sebagai imam, kok dia jadi beliau radhiyallahu anhu tidak masalah isbalnya. Yang bisa menjawab, boleh ambil jeruk di sini satu. Dan isep langsung di sini boleh. Kalau enggak keaseman. Silakan. Fadhal. Abdullah bin Mas'ud ini imam dan beliau diberi uzur apa? Isbal enggak apa-apa. Berarti boleh dong imam nanti isbal? Enggak boleh. Lah itu Abdullah bin Mas'ud boleh. Apa sebabnya? Silakan, ayo. Ayo coba. Ajibu, jawablah, ayo. Saya yakin ada yang tahu minimal satu orang. Kalau nggak ada, setengah orang lah yang tahu. Ayo, silakan. Fadhal. Gimana menjawabnya Abdullah bin Mas'ud kok khusus ini? Ayo, fadhal. Kalau nggak ada yang jawab, anda pulang. Yang bisa ada yang jawab, boleh pulang. Ayo, fadhal. Nggak dimarahin, tenang. Adik-adik ada yang tahu jawabannya, adik-adik? Nggak ada yang tahu. Sama kayak bapak-bapak berarti, nggak ada yang tahu. Jawabannya adalah, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Rasulullah mengangkat atau mengambil sesuatu di atas. Maka mungkin naik tangga atau semisalnya gitu kan. Namanya di daerah itu ada padang lagi ada apa? Angin semilir gitu kan. Maka jubahnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap dan terlihatlah betisnya yang betul-betul kurus. Dan kemudian jemaah dari para sahabat ini mereka apa? Ketawa. Ketawa karena apa? Karena saking tipisnya itu betis. Wah, gitu. Dan ketawanya sahabat ini ketawa ya manusiawi, tabiat. Kita kadang kalau ngeliat orang mukanya lucu, ya kita ketawa. Ya, ngeliat fisik orang yang agak lucu sedikit, ketawa spontan. Maka kata Nabi SAW itu, betis itu lebih baik daripada gunung Uhud pahalanya, lebih besar. Apa sebabnya berarti? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang imam. Dan beliau mufti, dan beliau faqih, dan beliau orang yang diikuti oleh orang-orang. Nah, kalau misalnya beliau dilihat oleh semua orang gitu loh. Dan aibnya atau cacatnya ada di sini, kekurangannya. Yang mana orang kalau melihatnya itu miris dan ketawa. Maka kalau seorang yang ditokohkan itu kemudian akan ditertawakan oleh masyarakat, nggak jadi tokoh dia, nggak jadi ahli ilmu, akan dilecehkan ilmu, maka ini dapat uzur, gitu Pak. Sama kayak misal di antara kita ini, dia tokoh,
orang yang dipandang, dilihat, ketika lewat dilihat, bahkan sebagian mengikutinya. Dan itu terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud jalan, kemudian ada beberapa tabi'in atau orang-orang yang tiba-tiba di samping beliau. Mahadha, ada apa ini? Enggak apa-apa ya Ibnu Mas'ud, kami cuma pengen jalan bareng engkau. Maka diusir oleh Ibnu Mas'ud. Ruh, pergilah kalian, irji'u. Fa inna hadza dhallatun littabi'i fitnatun lil matbu'i. Pergi pulang kalian semua. Sesungguhnya hal seperti ini, semacam ini, kongko bareng, jalan konvoi bareng, seorang alim di konvoi bareng gitu. Ini adalah penghinaan terhadap para pengikut dan fitnah buat yang diikuti. Sampai sini paham enggak Pak? Paham ya? Abdul Mas'ud itu diikuti banyak orang. Maka dilihat banyak orang. Maka orang akan melihat fisiknya. Kalau betisnya kelihatan, maka harus betis yang mungkin bagi sebagian orang itu lucu. Ya, sakit tipisnya itu akan apa? Ditertawakan. Akhirnya ilmu pun ditertawakan kelak karena beliau ahli ilmu dan rujukan para tabi'in. Maka diberi uzur. Ya. Karena aibnya di situ. Dan beliau isbalnya itu bukan karena beliau pengen isbal, tetapi untuk menutupi aibnya yang mana kalau tersingkap itu bakal dilecehkan oleh orang. Maka ini boleh. Tapi siapa di antara kita yang punya betis atau tumit yang abnormal, tidak normal, yang membuat orang mengejek, melecehkan atau menertawakan? Enggak ada normal. Jadi jangan bertameng atau berdalil dengan perbuatan Ibnu Mas'ud. Ya, beliau ada alasannya. Ya, beliau ada alasannya. Ya, sebagian para masyayikh pernah nggak melihat sebagian syekh Saudi misalnya selalu pakai kacamata hitam walaupun dalam ruangan ketika kajian. Emang dikira itu mau gaya beliau? Tidak. Contoh Syekh Shalih As-Suhaimi rahimahullah. Beliau usianya udah kisaran 80-an tahun atau 70 sekian. Itu selalu pakai kacamata hitam. Bisa dicari di YouTube. Syekh Shalih As-Suhaimi. Sorban Saudi, kacamata hitam. Kira-kira menurut antum apa, Pak? Udah tua gaya. Enggak, bukan udah tua gaya. Kenapa? Karena ada aib di matanya. Matanya semi buta dan agak tidak baik kalau dipandang gitu. Kalau dibuka dipandang enggak enak. Orang jadi apa? Orang jadi akan meremehkan ilmu. Jadi kalau misalnya lihat mata yang beraib seperti ini, gitu. Ya, jadi ditutup untuk menjaga kewibawaan ilmu. Nah, jadi ini darurat. Ya, ini darurat. Nah, kita nggak ada yang darurat jemaah. Adapun kalau misalnya ini adalah peraturan kantor, enggak darurat. Rezeki Allah di mana aja Allah kasih. Ya. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya di antara kita ada yang memang beraib bagian betisnya ataupun tumitnya dan aib tersebut membuat kita terhinakan oleh orang dan tidak kecuali harus ditutupi, maka tutupi, dan itu isbal yang diberi uzur. Dan celana zaman sekarang kalau kendor wajib untuk beli baru atau cari penjahit tailor, ya. Beda sama zamannya Abu Bakar, zaman sahabat itu agak susah. Mereka nggak punya setelan banyak-banyak, kalau kita kan punya banyak. Jadi nggak bisa alasan kendor terus ke kantor. Tiap hari ke kantor selalu kendor. Enggak, ini bukan kendor. Emang setelannya situ yang sengaja, ya. Jadi yang seperti ini diperhatikan, ya. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala tunaikan pembahasannya di majlis ini melalui lisan saya. Sehingga nanti di akhirat kita masing-masing ditanya. Jadi saya sudah menyampaikan semampunya, ya. Baik, kemudian yang ke-8, mengenakan pakaian dari kanan terlebih dahulu. Ini termasuk sunnah untuk banyak sekali perbuatan, yaitu al-ibtida bil yamin, ya, yaitu memulai sesuatu dengan kanan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu." Nabi SAW
suka mendahulukan yang kanan terlebih dahulu fi tana'ulihi, yaitu dalam rangka memakai sendal kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Wa tarajjulihi, nyisir juga kanan dulu. Nyisir belahan bagian kanan dulu yang dirapiin. Ya, wa tuhurihi, dan bersuci beliau lebih suka dahuluan yang kanan, ini masyhur. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan dimulai dari kanan, apapun ya, beliau lebih suka itu. Termasuk pakai pakaian untuk lengan kanan dulu, kaki kanan dulu, itu lebih afdal, lebih sunnah. Masuk ke masjid kaki kanan terlebih dahulu, ya. Keluar ya, dikecualikan yaitu masuk ke kamar mandi atau keluar dari masjid, maka itu dimulai dengan kaki kiri, ya. Itu ke-8. Ke-9, ketika memakai pakaian baru disunahkan mengucapkan, ini tidak tepat. Nomor 9 ini saya kasih yang lebih tepat ya. Nomor 9 saya kasih lebih tepat. Ada 4 materi di nomor 9. Ketika mengenakan pakaian yang bukan baru, pakaian kita biasa ya, itu satu. Yang kedua, ketika mengenakan pakaian baru. Yang ketiga, mendoakan orang yang mengenakan pakaian baru. Dan yang keempat, apa yang diucapkan ketika menaruh pakaian. Ya, pertama, doa memakai pakaian tuh ini. Beda kalau doa memakai pakaian baru tuh beda lagi, bukan ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa memakai pakaian pada umumnya, enggak disebut baru. Ya, pakaian pada umumnya. Ya, dan tsaub ini mencakup atas atau bawah, yang penting tsaub. Ya. Hanya saja doa ini tidak diucapkan di kamar mandi. Dimakruhkan oleh sebagian ulama untuk mengucapkan doa dengan lafal lidah di kamar mandi. Tidak, di luar kamar mandi. Ya. Taib. Jadi alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian ini kepada saya. Wa razaqanihi, dan merezekikan pakaian ini tanpa min ghairi haulin minni wala quwwah. Semata-mata rezeki darinya tanpa upaya dan kekuatan dariku, yaitu aku tidak menciptakan kekuatan dan upaya ini, melainkan itu semua dari Allah. Adapun yang kedua, doa memakai pakaian baru ada. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Anta kasautanihi, Engkau telah memakaikanku dengan pakaian ini. Saya memohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini. Dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini. Ini ketika apa? Pakai pakaian baru, baik baju ataupun celana. Ya. Ya, wallahu alam, kalau misalnya celana dalam Anda nggak tahu, tapi celana dalam kan pasti habis celana dalam kan kita pakai pakaian lagi kan ya. Nah, pas pakai pakaian lain itu jangan doa celana dalam baru pakai. Doa udah habis itu nggak pakai apa-apa lagi. Enggak, mestilah pakai apa-apa lagi kan. Ya. Nah, itu doa apa? Doa pakai pakaian baru. Kemudian yang ketiga, doa untuk orang yang doa yang diucapkan orang yang melihat temannya pakai pakaian baru. Jadi ada doanya, yaitu tubli wa yukhlifullah atau bisa ini, ilbas jadidan wa ish hamida wa mut syahida. Ilbas jadida wa ish hamida wa mut syahida. Yaitu pakailah sesuatu yang baru, pakaian yang baru, kemudian hiduplah dengan terpuji, dan matilah mati syahid. Itu doa orang yang melihat temannya atau orang lain pakai pakaian baru. Nah, sekarang kita nggak tahu
orang pakai pakaian baru kecuali biasanya pas lebaran. Ya Pak ya? Dan itu pun nggak semua orang pakai pakaian baru lebaran itu. Ada yang pakaian biasa lama atau lebaran tahun lalu, ya kan? Dari mana bisa kita pastikan tuh orang pakai pakaian baru? Bagus, bagus. Ada juga pakai lama tapi masih bagus ada. Kadang nggak pernah dipakai. Nah, makanya di daerah Yaman, Pak, di daerah Yaman, nggak di semua Yaman, di sebagian tempat di Yaman, orang kalau punya setelan pakaian baru atau pakaian baru, itu stikernya tidak dicopot. Kalau di kita norak. Di kita norak karena apa? Karena di kita tuh nggak biasa hal-hal kayak gini, doa-doain orang yang punya pakaian baru. Makanya di kita stikernya belum dicopot. Supaya didoakan, Pak. Iya beneran. Mereka lebih paham agama daripada kita untuk masalah ini. Kalau kita diketawain, salah. Beneran salah. Ya memang kembali ke uruf ya, tradisi lokal ya. Coba misalnya saya pakai sarung, Pak. Masih ada stiker atlasnya. Bahkan saya bawa juga box-boxnya sekalian. Gimana? Tujuannya orang-orang, sebagian orang Yaman itu apa? Supaya didoakan. Jadi temannya bilang apa? Masya Allah, ilbas jadida wa ish hamida wa mut syahida. Senang dia didoain gitu. Lah kita malu, diketawain. Bisa dicoba nanti lebaran. Misalkan bentar lagi lebaran. Bapak coba sekeluarga beli pakaian baru, bilang ke istri dan anak, jangan dicabut labelnya. Stikernya jangan dicabut. Loh, gimana sih Pak? Tampilkan stikernya. Ya, baik baju koko atau baju koko masih ada tempelan harga dan brandnya. Ya. Iya, udah gitu khatibnya juga gitu lagi, yang khutbah Id masih ada tempelannya. Jemaah ngakak semua itu, gagak salfok semua. Masuk udah tuh di TikTok dan Instagram masuk ini. Khatib norak gitu. Padahal maksudnya khatib apa? Supaya didoakan. Nah, kalau memang inilah urufnya kita, jangan pakai tidak pakai copotlah itu bagian itu norak ya. Maka apa hukumnya kita tidak mencopot brand-brand itu? Hukumnya harus dicopot. Iya. Kenapa begitu? Karena itu menimbulkan fitnah. Ya, membuat orang itu justru menghina orang lain. Jangan. Apalagi kalau dia tokoh. Ya. Kalau alasannya saya tidak mencopot brand ini atau tidak mencopot stiker ini supaya teman-teman doain saya. Mas, ngimpi boleh. Tapi nggak terjadi di sini. Kalau mau kayak gitu, safarlah ke Yaman sana. Insya Allah akan didoakan. Di sini enggak cukup ya. Fadl antum kasih tahu Pak ke orang. Menurut antum gimana baju ana? Bagus enggak? Bagus tuh. Ini baru loh bajunya. Biasanya teman kita enggak doain, cuman baru, masya Allah gitu doang. Padahal ada sunnahnya mendoakan. Ilbas jadida wa ish hamida wa mut syahida. Apa artinya? Pakailah pakaian yang baru. Hiduplah dengan terpuji, matilah mati syahid. Tuh, orang pakai pakaian baru gimana gak senang? Udah pakaiannya baru, didoain dengan doa yang masya Allah lagi. Inilah jemaah sekalian. Sunnah Nabi itu masih banyak banget yang belum kita tahu. Yang sudah kita tahu pun masih banyak banget yang belum kita amalkan. Maka jangan nyari-nyari hal-hal yang tidak ada dalam agama. Tapi itu yang ketiga. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu apa yang diucapkan kalau kita naruh pakaian, cantelin pakaian atau naruh di mana gitu. Maka bismillah. Pakainya bismillah. Cukup bismillah. Itu sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tapi yang kesembilan. Itu udah, yang kesembilan sudah. Yang ke-10, dianjurkan memakai pakaian warna putih berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa pakaian warna putih adalah sebaik-baik pakaian kaum muslimin. Ini sahih. Jadi bapak-bapak biasanya yang lebih banyak dominan pakai pakaian putih. Ya, kadang-kadang di majelis ta'lim tertentu pakai pakaian putih. Iya. Tapi memakai pakaian putih ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Bukan dalam rangka
kompak doang, enggak. Kalau cuma dalam rangka kompak, misalnya dalam majelis ta'lim ustadznya nyuruh semua nanti majelisnya pakai pakaian putih dari merek ini, nah gitu kan, biar sama. Yang enggak pakai enggak boleh ikut majelis. Dapat pahala enggak? Enggak. Karena dia memakai pakaian putihnya ini cuman untuk mengikuti seruan dari gurunya doang, bukan karena ingin mengikuti sunnah. Ya, yang dikhawatirkan malah dari hal seperti itu jadinya fanatisme atau hizbiyah dari dalam majelis tersebut. Ya, jadi pakai pakaian putih dengan niatan apa? Mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana kalau orang pakai pakaian putih tapi dia tidak bermaksud menunaikan sunnah Nabi? Apakah dia termasuk orang yang terpuji? Dia terpuji dari apa? Dari kabar dari Nabi SAW bahwasanya itu sebaik-baik pakaian. Dia terpuji karena pakaiannya baik. Adapun dapat pahala belum tentu, karena innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Kalau kosong dari niat mengikuti sunnah, maka tidak berpahala secara zat. Tetapi kalau dia terbiasa, punya kebiasaan pakai pakaian putih karena pengen ikut hadis ini, tapi dia itu kadang luput niatan itu di beberapa occasion karena mungkin ya namanya manusia kan nggak selalu setiap hari itu niatin kayak gitu. Maka kaidahnya amalan-amalan yang menjadi kebiasaan yang suatu ketika lupa niatannya atau lupa amalan tersebut, tetap Allah catat seperti sempurnanya. Kalau dia udah biasa dan lupa atau beruzur gitu, ya seperti itu. Itu pakaian warna putih. 11. Disunnahkan memakai wewangian bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak sedang ihram haji atau ihram umroh. Memakai wangian bagi laki atau perempuan asal tidak sedang ihram. Menggunakan pakai ihram, laki maupun perempuan haram pakai wewangian sedikit pun. Nah, tapi di sini untuk wanita disyaratkan bahwa wewangian tersebut tidak menyinggung suaminya atau jangan sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, karena ini ada larangan yang sangat besar. Itu perempuan yang memakai wewangian dan sampai tercium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka apa? Tidak mencium bau surga nanti. Nauzubillah min dzalik. Dan besar, dan bahkan itu disebut sebagai pezina atau pelacur. Itu perbuatan pelacur. Asalnya perempuan keluar pakai minyak wangi haram. Tapi kalau di sini disebut sunnah, di sini sunnah ketika apa? Ketika memang kondisi perempuan itu hanya di rumah. Hanya di rumah. Pun kalau memang dia berkebutuhan untuk pakai minyak wangi atau apa namanya yang buat ketek tuh, deodoran apa ya namanya? Ya, deodoran. Atau yang buat kulit Vaseline ya kalau nggak salah. Atau itu nama merek saya nggak tahu. Pokoknya yang gitulah. Itu kan wangi tuh. Ya kan Pak ya? Yang buat kulit tuh yang biasa perempuan atau buat ini gitu. Ya kan? Itu ada wanginya nggak? Ada wanginya. Nah, selama wanginya tersebut tidak merebak, hanya cuma di sini doang udah, maka itu sebagian ulama membolehkan. Walaupun sebagian ulama lainnya mengharamkan secara mutlak. Tapi wallahu alam saya lebih ikut kepada fatwa yang membolehkan sebutuhnya dan tidak keluar dari kulit aromanya kalau keluar. Iya. Karena ini ada hikayat, beberapa hikayat ini. Sebagian dari akhwat kalau pengajian, ya alhamdulillah Allah kasih hidayah, kebaikan, bercadar. Bismillah. Beberapa orang itu komplain. Kok akhwat cadaran, sebenarnya nggak semua, ini cuman dia sedang apes aja mungkin. Itu kok bau ya akhwat itu ya, deketin kayak bau kambing gitu, kayak nggak pernah mandi gitu. Mungkin mengikuti pendapat haram mutlak pakai wangian ataupun Vaseline atau ini kalau keluar, mungkin pakai pendapat itu mungkin. Tetapi fitnah yang juga timbul kemudian adalah anggapan bahwasanya orang-orang bercadar itu bau. Nah, sebaiknya di sini mungkin yang bercadar jilbab lebar atau siapapun kaum muslimat
Hindarilah ketika berjalan, hindari kerumun massa, bukan karena prokes ya, tapi karena apa? Ajnabi, laki-laki non mahram. Hindari. Ya. Supaya enggak tercium sama sekali, ya. Begitu. Kita lanjut insyaallah. Ini benar Pak sekarang ya? Atau kita lanjut setelah adzan insyaallah taala. Baik, kembali kita lanjutkan insyaallah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, yajuzu laha, yaitu lil mar'ah, at-tibu idza kana khurujuha ila majma'i nisa'i la tamurru fi at-tariqi 'ala rijal. Diperbolehkan minyak wangi atau parfum bagi perempuan jika keluarnya dia itu ke perkumpulan sesama wanita, ya, dan tidak melewati jalan yang dilalui laki-laki. Itu baru boleh. Jadi kayak misalnya ke kajian naik motor atau naik mobil, kemudian di parkiran dan langsung ke tempat akhwat, itu nggak masalah, nggak masalah, ya. Apalagi kalau parfumnya parfum ringan aromanya, yang mana nggak bakal tercium kecuali kok mendekati dekat banget baru kecium. Itu pun kadang-kadang, nah itu lebih ringan lagi. Amma khurujuha bi-tibi lal aswaqil lati fiha rijal fala yajuz. Adapun kalau misalnya keluarnya perempuan ini dengan memakai parfum, keluarnya menuju ke pasar-pasar, swalayan, supermarket, Indomaret dan seterusnya, yang mana di situ pasti ada laki-laki, ya kan? Maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Pun iya kalau misalnya dia tetap butuh dengan parfum, minyak wangi, minimal minyak wangi yang hanya menetralisir bau badan saja. Itu ada, itu ada insyaallah. Ada produk-produk khusus perempuan untuk menetralisir bau badan saja. Dia tidak semerbak wanginya, jadi halal. Jadi nggak bakal tercium apapun dari dia. Ini hanya untuk menjaga dari aroma tidak enak saja. Itu ada, produknya ada. Ya. Begitu ya jemaah sekalian. Kalau laki-laki boleh nggak pakai minyak wangi? Sunnah. Lebih-lebih kalau misalnya sholat dan semisalnya. Nabi SAW itu menyukai parfum, minyak wangi, dan beliau di antara dunia yang beliau sukai wanita dan parfum, minyak wangi. Ya. Yang ke-12, wanita diharamkan bertato. Ya, bukan wanita saja, seluruh insan dilarang bertato dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Al-washim wal washimah, laki-laki atau perempuan yang menato haram. Lebih jelek lagi kalau perempuan ya. Kemudian menghilangkan bulu-bulu di wajahnya haram, perempuan haram. Kecuali jika memang ada bulu yang kalau dibiarkan tumbuh itu akan menjadi penampilan yang fahish, penampilan yang keji, buruk, seperti keserupaan persis dengan pria. Contoh, perempuan ini punya kumis. Ada nggak perempuan punya kumis, ikhwan? Ada. Tapi setipis apa dan setebal apa kumis itu? Kalau kumisnya jadi agak tebal, udah kayak om-om yang biasa sopir truk, nah ini sebaiknya memang selayaknya dihilangkan. Tapi yang jenggotan insya Allah nggak ada ya, nggak ada insya Allah ya, perempuan jenggotan. Jadi kalau misalnya memang bulu-bulu tersebut membuat penampilan dia itu keji, jelek sekali, jelek di sini artinya menyerupai laki-laki atau membuatnya terlecehkan, maka boleh dia cabut itu. Iya boleh. Merenggangkan gigi-gigi serinya dengan digigir dengan tujuan untuk berhias dan mengubah ciptaan Allah, itu juga tidak boleh. Ya. Dan menyambung rambutnya dengan rambut orang lain atau rambut palsu, itu juga tidak boleh. Dan ini yang terakhir ini banyak sekarang, apalagi teknologi orang-orang Cina, ya, sambung apa namanya, sambung rambut atau pengen punya rambut yang lebih indah atau varian atau gimana lah, kemudian ditempel dan dengan rambut palsu. Begitu buat apa?
Wig itu bukan tempelan sambungan rambut ke natural rambut dia. Iya, dia cuman make rambut, bukan nyambung rambut. Maka enggak. Iya. Wig kan cuman make sebentar paling buat pentas atau apa gitu ya. Tapi tetap itu hal seperti itu tadlis namanya. Tadlis itu pemalsuan diri sebenarnya. Memang enggak masuk ke dalam larangan tadi. Tapi masuknya ke apa? Pemalsuan identitas atau diri, dan itu enggak baik. Itu nggak baik. Tapi nggak masuk yang tadi. Kalau tadi itu masalah nyambung rambut disambung dan dipalsukan, memang sampai ke rambutnya aslinya gitu. Kalau wig kan cuman sebentar lepas gitu. Laki-laki pakai wig, buat apa gitu kan? Wig itu buat apa biasanya Pak? Ya pertunjukan kan ya. Maka sebaiknya tidak, ya seperti itu enggak, itu memalsukan diri. Ya begitu jemaah sekalian untuk materi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan di sini jemaah? Fadhal Pak. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Larangan nutup mulut. Didhaifkan sebagian ulama. Anggaplah hadis itu sahih, taib. Anggaplah hadis itu sahih. Kalau isbal ketika sholat itu tidak mencederai syarat sah sholat sehingga sholat tetap sah. Iya, dilarang. Tapi larangan tersebut tidak berkenaan dengan syarat sah sholat. Jadi nggak ada masalah. Maksudnya bukan nggak ada masalah, apa namanya? Sah sholatnya. Nutup mulut itu juga ada larangannya, walaupun hadisnya didhaifkan sebagian ulama. Anggaplah sahih hadis itu. Nah, nutup mulut yang dilarang ini, pertama, nutup mulut tanpa kebutuhan. Kedua, larangan tersebut sifatnya larangan adab, berarti bukan larangan haram. Ya, jadi makruh dikatakan oleh para ulama yang mengatakan hadis ini sahih, makruh, enggak berdosa. Kemakruhan tersebut hilang ketika apa? Ketika ada kebutuhan. Dan di antara kebutuhannya pandemi ini, menghindari droplet atau apalah istilah-istilahnya itu, maka itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Maka silahkan. Tapi jika tidak ada kebutuhan, maksudnya bukan pandemi, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa, maka makruh hukumnya, ya jelas sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Begitu Pak. Ya. Itu bukan sunnah. Termasuk apa? Oh, yang menyemir rambut menjadi hitam. Dibolehkan jika niatannya bukan main-main atau kesombongan atau tasyad menyerupai orang kufar. Boleh. Tapi bukan sunnah. Iya. Iya. Boleh. Boleh di sini dengan syarat dia bukan dalam rangka main, bukan dalam rangka kesombongan, dan bukan dalam rangka mengikuti orang kafir. Udah gitu aja. Boleh. Misalnya rambut kita mau kita semir warna putih. Kalau masih muda, boleh nggak? Ya silahkan. Terlebih dia perempuan yang pengen memikat hati istrinya, hati suaminya, boleh. Jadi nggak. Adapun jenggot, adapun ketika beruban disunahkan. Nah, itu beda ya. Ini beda kan tadi pertanyaan yang hitam Pak. Nah, kalau perempuan memang dengan maksud memikat suaminya, dengan dia dipirangkan gitu, maka ini malah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Kalau emang suami suka. Suami suka, "Beb, rambut kamu warnain merah dong." Gitu. Suka suaminya, maka dianjurkan. Walaupun belum beruban sama sekali. Tapi penganjurannya ini bukan karena dari awalnya, bukan, tapi karena untuk menyenangkan suaminya.
Nah, kalau misalnya dia maksudkan dari laki-laki ini maksudkan dari menyemir entah warna silver atau putih atau merah atau biru, maksudnya adalah main-main, maka ini nggak boleh. Karena itu akan menjerumuskan kepada perbuatan sia-sia, Pak. Dan boleh jadi ada kesombongan kelak. Atau ada niatan sedikit menyerupai orang kafir fulan. Nah, ini nggak boleh. Begitu, wallahu a'lam. Gimana Bapak? Cukup insyaallah ya? Oh ya, silakan Pak. Ya, dilipat. Ya. Ada hadisnya riwayat Muslim. Taib, ya. Ada hadisnya riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim, larangan melipat lengan baju ketika sholat. Nah, ulama juga mengatakan itu yang dilarang hanyalah yang lengan. Adapun yang kaki nggak masalah. Apalagi kalau dia isbal, dilipat ke atas itu lebih afdol, itu baik. Nah, kalau memang baju tersebut mengganggu kalau enggak diikat, enggak di ini, atau tabiatnya ada, kalau lengannya tidak ikat digulung, itu mengganggu dia, maka boleh. Kemakruhannya hilang. Ini makruh hukumnya Pak, bukan haram. Makruh hukumnya. Karena terlalu menjulur ya, sehingga risih dia kalau kayak gini risih, maka karena ini ada maslahatnya supaya enggak risih, dilipat, maka tidak masalah, makruhnya hilang. Atau memang baju tersebut atau lengan tersebut tabiatnya asalnya adalah dilipat seperti baju tentara. Maka itu boleh. Ya enggak, Pak? Rata-rata kan baju tentara emang dari asalnya tabiatnya dia pasti dilipat di sini kan? Iya. Kalau misalnya dibuka lagi gulung lagi nanti mereka enggak kayak gitu, maka enggak apa-apa insyaallah. Enggak apa-apa. Ya, jadi kalau emang tabiatnya seperti itu bajunya, memang seragamnya digitukan, maka apa? Semua baju kita tuh dilipat sebenarnya, lihatnya. Ini pasti jahitannya ada lipatan. Iya. Tapi karena tabiatnya gini, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Adapun kalau tabiat baju tersebut aslinya dijulur, hasilnya kemana-mana dijulur, maka ketika sholat dilarang untuk dilipat, dijulurkan sebagai normal. Begitu Pak ya? Hadis riwayat Muslim ada. Baik. Mungkin kita cukup sampai sini jemaah. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.